Pernah kepikiran gak sih apa sebenarnya yang terjadi di dalam benda kecil ini? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal baterai. Ya, kita semua kenal banget sama benda ini kan? Baterai ini yang ngasih nyawa ke handphone kita, ke remote TV, bahkan ke mobil listrik. Tapi coba deh kita pikirin lagi, gimana caranya tabung logam kecil ini bisa tiba-tiba simsalabim ngeluarin listrik? Ajaib ya? Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Jawabannya ada di ilmu kimia. Ini bukan sihir ya, ini sains murni. Anggap aja, baterai itu kayak pembangkit listrik super mini. Tugasnya simple, mengubah energi kimia yang tersimpan di dalamnya jadi energi listrik yang bisa langsung kita pakai. Jadi intinya, baterai itu paket daya kimia portable. Keren banget kan? Sebuah wadah yang isinya reaksi kimia yang didesain khusus buat menghasilkan listrik kapanpun kita butuh. Nah, reaksi kimia inilah yang bikin ada aliran elektron. Elektronnya ini ngalir searah, dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang kita sebut arus searah, atau DC. Dan ya, itulah yang bikin lampu itu bisa nyala. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang baterai lakuin. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Yuk kita bedah baterai dan intip isinya. Kalau kita lihat di dalam baterai alkaline biasa, sebenarnya cuma ada 3 bagian utama yang kerja bareng. Yuk kita lihat lebih dekat. Gini deh, bayanginnya kayak lintasan lari. Anoda, si terminal negatif, itu garis startnya. Disinilah para elektron ngumpul, siap-siap buat lari. Terus, katoda, si terminal positif, itu garis finishnya, tujuan akhir para elektron. Nah, di tengah-tengah ada elektrolit. Elektrolit ini kayak pagar di tengah lintasan. Dia cuma ngizinin ion lewat, tapi maksa elektron buat ambil jalan memutar, yaitu lewat HP atau remote TV kita. Dan boom, perangkatnya jadi nyala. Nah, dorongan atau tekanan yang bikin elektron ini bergerak, kita sebut tegangan. Dan satuannya itu volt. Biar gampang, bayangin aja kayak tekanan air di bendungan. Makin besar perbedaan antara kutub positif dan negatif, ya makin tinggi tegangannya. Artinya, makin besar juga potensi kekuatannya. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Sekarang, yuk kita bahas jenis-jenis baterai yang pasti sering Anda lihat. Secara umum, ada 2 tipe utama. Ada baterai primer, ini yang sekali pakai buang, dan ada baterai sekunder, ini yang bisa kita cas ulang. Bedanya simpel banget kok. Baterai primer itu ibaratnya tiket sekali jalan. Begitu energinya habis, ya udah selesai. Kalau baterai sekunder, reaksi kimianya bisa dibalik, makanya bisa diisi ulang. Nah, inilah kenapa penting banget buat daur ulang baterai jenis ini. Oke, siap buat naik level? Sekarang kita bahas sedikit soal prinsip dasar yang nentuin seberapa jago performa sebuah baterai. Ini dia, hukum Ohm. Ini kayak aturan main paling dasar di dunia perlistrikan. Hukum ini ngubungin 3 hal. Tegangan atau si tekanan listrik, arus alias aliran listriknya, dan hambatan yaitu apapun yang ngerem atau ngelambatin aliran itu. Terus artinya apa buat kita? Gampangnya gini, kalau tegangannya atau tekanannya kita naikin, arusnya atau alirannya jadi makin kencang. Sebaliknya, kalau hambatannya digedein, arusnya jadi makin pelan. Persis kayak kita mau nyemprot air pakai selang. Tekanan airnya kencang, airnya muncrat jauh. Tapi kalau selangnya kita pencet atau hambatannya kita gedein, alirannya jadi kecil kan? Oke, selanjutnya ada daya. Apa itu daya? Anggap aja ini kecepatan sebuah alat dalam memakan energi. Makin besar dayanya, ya makin cepat juga kerjanya selesai. Rumusnya juga gampang banget. Tinggal kalikan aja tegangan dengan arusnya. Makanya, perangkat yang butuh daya gede kayak laptop pasti nyedot arus lebih banyak daripada perangkat yang dayanya kecil, misalnya jam tangan digital. Intinya cuma soal seberapa cepat energi itu dihabiskan. Jadi, ujung-ujungnya tujuan semua ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya simple, bikin baterai yang aman sekaligus efisien. Nah, inilah jantung dari semua inovasi baterai. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba kita pikirin deh, dari HP di kantong sampai jaringan listrik yang menghidupi kota kita, peran baterai ini makin penting. Tantangan ke depannya jelas. Gimana caranya kita bisa nyimpan energi lebih banyak dengan cara yang lebih aman dan tentunya dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Bisa dibilang, masa depan kita ini benar-benar ditenagai oleh inovasi di dunia baterai.